Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Sekolah Minggu. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran yang ketiga dengan judul Pengabdian Harta. Sebelum kita melanjutkan Sekolah Minggu kita akan berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui Sekolah Minggu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, berikan kami telinga seorang murid supaya kami bisa mendengar dan mengerti setiap pengajaran yang kami terima pada pagi hari ini, yang menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami dari awal pertengahan ke akhirnya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai yang ke-12. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dari Alkitab masing-masing di rumah, dan saat ini saya akan menolong membacakannya. Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Kitab Maleakhi ditulis oleh seorang nabi yang bernama Maleakhi. Dia adalah seorang Yahudi yang saleh yang hidup pada zaman pasca pembuangan, yaitu di zaman Nehemia. Kita tahu di zaman Nehemia kehidupan orang-orang Yerusalem dan Yehuda pada saat itu dalam keadaan yang sangat miskin. Mereka dibebani hutang dan juga upeti yang harus mereka bayarkan kepada Raja Persia. Tetapi ketika Nehemia memerintah, Nehemia melakukan apa yang berbeda dari bupati-bupati sebelumnya. Dia mengambil suatu kebijakan bahwa masyarakat Yerusalem dan Yehuda pada saat itu dibebaskan dari pajak yang harus mereka tanggung. Dan Nehemia mengembalikan harta milik mereka. Itu suatu kelegaan yang besar bagi masyarakat Yerusalem dan Yehuda. Tetapi sayangnya dengan kondisi yang sulit dan bahkan pada saat Nehemia mereka mendapat kelegaan, mereka tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mereka tetap melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan. Di antaranya adalah mereka mempersembahkan sesuatu yang tidak layak bagi Tuhan. Mereka menceraikan istri masa muda mereka. Mereka melakukan sihir, berzinah, menekan orang-orang yang lemah, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Maleakhi menuliskan kitab Maleakhi ini untuk mengingatkan bangsa Israel, masyarakat Yerusalem dan Yehuda, supaya mereka meninggalkan setiap dosa-dosa mereka dan kembali kepada Tuhan. Salah satunya adalah tentang perpuluhan, di mana Nehemia mengingatkan pada bangsa Israel supaya mereka memberikan perpuluhan yang adalah kewajiban yang harus mereka berikan kepada Tuhan. Karena
banyak sekali praktek yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu dengan tidak jujur memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Nah, bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita saat ini? Ya. Banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada saat ini yang tidak masalah dengan memberikan perpuluhan, dengan setia kita memberikan perpuluhan. Tetapi ada ajaran-ajaran yang lain dan mungkin berasal dari denominasi yang lain yang tidak menekankan perpuluhan itu. Mereka menganggap bahwa perpuluhan bukan sesuatu lagi yang harus dilakukan. Oleh karena itu hanya tercatat atau diajarkan di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru sudah dibebaskan oleh karena Tuhan Yesus datang ke dunia. Tetapi kita perlu ingat, terutama kita sebagai kaum baptis, bahwa perpuluhan adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Itu adalah doktrin yang kita pegang. Karena Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan bahwa Dia tidak menghilangkan perpuluhan, tetapi tetap melakukan perpuluhan itu dan juga melakukan kasih, kesetiaan, keadilan di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 23, Tuhan Yesus memberikan suatu pengajaran, yaitu celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan Yesus tidak menghapus perpuluhan, tapi Dia mengatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi semuanya dilakukan secara seimbang. Kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan, tetapi kita juga melakukan belas kasihan, melakukan keadilan, melakukan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Ya. Itu yang menolong kita untuk terus setia memberikan perpuluhan bagi Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan belajar lebih lagi bagaimana perpuluhan di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Dari pembacaan yang kita baca tadi ada 3 hal ya yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa Maleakhi mengingatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan. Dia menegur bangsa Israel pada saat itu, ya, khususnya masyarakat Yehuda dan Yerusalem, ya. Di situ dia mengingatkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sering sekali berbuat jahat di mata Tuhan. Ya. Padahal kasih setia Tuhan selalu mengiring kehidupan mereka. Tidak hanya pada saat Nabi Maleakhi, tetapi juga sejarah kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu seringkali bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan, bersungut-sungut di hadapan Tuhan, dan seakan-akan mereka tidak percaya akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Mereka mengeluh soal makanan, mereka mengeluh soal minuman, mengeluh berbagai hal yang harus mereka alami. Ya. Ada ketidakpercayaan yang timbul di dalam kehidupan bangsa Israel di zaman perjalanan ke tanah Kanaan. Dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan itu terjadi berulang kali ketika Tuhan menyatakan berkat dan anugerahnya, mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi kemudian ketika mengalami kesulitan sedikit saja, mereka sudah mengeluh, bersungut-sungut, dan marah kepada Tuhan. Ya. Itu terjadi berulang-ulang. Nah, ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka juga banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka meminta raja, padahal mereka sudah dipimpin oleh Tuhan, raja di atas segala raja. Lalu mereka meninggalkan Tuhan Allah dengan menyembah ilah-ilah lain, menyembah berhala bangsa-bangsa lain. Mereka tidak setia kepada Tuhan, dan itu terjadi terus-menerus sampai Tuhan akhirnya
memberikan hukuman kepada bangsa Israel, mereka harus mengalami masa pembuangan. Nah, itulah yang terjadi. Oleh karena itu, Nabi Maleakhi mengingatkan kepada orang-orang Yerusalem dan Yehuda yang ada pada saat itu supaya mereka menyadari segala dosa-dosa mereka. Karena ketika seseorang sudah biasa berbuat dosa dan itu merupakan dirasa suatu hal yang wajar, mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang peka bahwa mereka sudah berbuat dosa. Oleh karena itu, Nabi Maleakhi mengingatkan bahwa mereka sudah berdosa dan mereka harus segera kembali. Supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang peka terhadap dosa. Bahwa mereka saat ini sudah berbuat dosa, sudah meninggalkan Tuhan, sudah melakukan yang tidak benar. Dan mereka perlu melihat dosa-dosa yang sudah mereka lakukan dan kembali kepada Tuhan. Nah, itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita menganggap bahwa berbohong itu sesuatu hal yang kecil, gak apa-apalah sedikit. Besoknya berbohong lagi, besoknya berbohong lagi, besoknya menipu kecil-kecilan, besoknya menipu kecil-kecilan. Enggak masalah, gak ada yang tahu. Ya. Kadang orang mengatakan dosa kecil, dosa besar, padahal tidak ada. Semua dosa berdosa, ya hukumannya sama, adalah maut. Ya. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Nanti dosa kecil hukumannya kecil, besar tidak ada. Dosa adalah dosa di hadapan Tuhan dan hukumannya satu, adalah maut. Ya. Dan ketika kita memaklumi dosa yang sudah kita lakukan dan melakukannya sebagai suatu hal yang biasa, akhirnya kita tidak lagi peka terhadap dosa yang kita lakukan. Karena kita merasa bahwa ini wajar, orang lain juga melakukan kok, saya juga bisa melakukan. Tapi Tuhan melihat bahwa ketika seseorang sudah menyimpang dari firman Tuhan, maka itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Salah satu dosa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Yerusalem dan Yehuda pada saat itu adalah mereka menipu Tuhan dalam perpuluhan dan persembahan. Di terjemahan lain, menipu diartikan merampok atau menjarah. Mereka tidak jujur dalam memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Mereka tidak benar dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Nabi Maleakhi mengingatkan bahwa mereka harus memberikan perpuluhan dan persembahan secara benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kitab Taurat. Tapi karena mereka sudah bebal, sudah sering melakukan dosa dan menganggap itu adalah suatu hal yang biasa, mereka menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu dosa di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah mendatangkan kutuk bagi mereka oleh karena perbuatan dosa mereka, tetapi mereka tetap tidak bergeming dari dosa mereka dan tetap melakukan sesuatu yang salah itu. Itulah yang terjadi ketika kita sudah biasa melakukan dosa, maka ketika ada peringatan, ada teguran dari Tuhan, kita merasa bahwa itu bukan sesuatu yang untuk kita, ya, supaya kita berubah. Tapi mungkin kita merasa, itu untuk orang lain. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu untuk si A, untuk si B, bukan untuk saya. Padahal kita juga sedang melakukan dosa yang sama dan firman Tuhan itu menegur kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat, jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang bebal, yang sudah terbiasa dengan dosa sehingga tidak mempan oleh teguran. Bersyukurlah ketika kita menerima firman Tuhan, kita tertegur, kita merasa diingatkan. Berarti kita masih menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan atas dosa-dosa kita. Itulah hal yang pertama. Bagaimana pelanggarannya dilakukan oleh umat Tuhan. Terutama dalam hal perpuluhan dan persembahan. Yang kemudian adalah perintah yang diberikan kepada umat Tuhan. Jadi memberikan perpuluhan, memberikan persembahan adalah perintah di dalam kehidupan orang-orang percaya, di
di dalam kehidupan masyarakat Yerusalem dan Yehuda pada saat itu. Tuhan memerintahkan bahwa perpuluhan harus mereka lakukan, persembahan harus mereka berikan kepada Tuhan. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama ada berbagai banyak ya, persembahan yang harus diberikan. Ada persembahan syukur, ada persembahan bau-bauan, ada persembahan sulung, ada perpuluhan. Itu yang harus bangsa Israel atau masyarakat Yerusalem dan Yehuda lakukan. Dalam keadaan apapun, peraturan itu tidak akan pernah berubah. Seberapapun yang diberikan dengan tulus hati, dengan takut akan Tuhan, dengan kejujuran, itu adalah menyenangkan bagi Tuhan. Nah, perintah yang diberikan kepada umat Tuhan itu tidak semena-mena perintah yang memberatkan, tetapi menunjukkan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang setia. Tuhan sudah memberkati mereka, menyertai mereka sepanjang hidup mereka. Ketika mereka berseru-seru dari Mesir untuk dibebaskan dan akhirnya mereka dibebaskan dari perbudakan, dibawa ke tanah Kanaan, menikmati tanah perjanjian, hidup. Kita ingat di zaman Daud dan Salomo di mana bangsa Israel pada saat itu adalah jaya-jayanya ya di zaman Daud dan Salomo. Mereka menikmati keberadaan yang luar biasa. Ya. Dan untuk mengingat kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka harus memberikan perpuluhan dan persembahan sebagai ungkapan syukur oleh karena Tuhan sudah memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Di dalam kehidupan kita, perpuluhan dan persembahan adalah sesuatu ucapan syukur bagi Tuhan. Kalau perpuluhan wajib kita berikan karena apa yang kita punya di dunia ini adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan hanya minta 10% dari apa yang Tuhan berikan bagi kita. Sebenarnya semua uang, harta kita bukan milik kita. Itu adalah milik Tuhan. Tuhan percayakan itu di dalam kehidupan kita untuk kita kelola sedemikian rupa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita habis-habiskan untuk kesenangan kita. Nah, kesetiaan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, juga dinyatakan bagi hamba-hambanya yang melayani di rumah Tuhan. Ya, oleh karena itu, kita wajib memberikan perpuluhan kepada gereja di mana kita berjemaat. Ya. Banyak orang beranggapan bahwa perpuluhan bisa diberikan dalam bentuk lain. Mungkin disumbangkan ke panti asuhan, mungkin disumbangkan untuk pengabaran Injil di gereja-gereja kampung atau gereja-gereja pelosok supaya mereka terbantu. Itu salah. Ya. Jelas sekali Maleaki mengatakan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Ya. Diberikan di rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan pada saat itu adalah rumah di mana tempat menyimpan makanan, hasil-hasil panen ya untuk orang-orang Lewi yang melayani di Bait Allah. Pada saat ini kita tahu di dalam rumah Tuhan kita dilayani oleh para gembala, kita dilayani oleh hamba-hamba Tuhan ya. Perpuluhan yang kita berikan adalah digunakan untuk menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, gembala yang sudah melayani kita. Oleh karena itu bisa dimengerti ya, kita memberikan perpuluhan harus di mana kita memberikan perpuluhan harus di gereja di mana kita berjemaat, di mana kita berbakti, bukan ke tempat yang lain. Karena seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, itu adalah untuk memelihara atau menyediakan makanan di rumahku, di rumah Tuhan di mana kita beribadah. Kalau kita mau memberikan persembahan kepada panti asuhan, kepada mungkin gereja-gereja di pelosok, atau kita mau persembahan untuk PI,
itu adalah di luar dari perpuluhan yang kita berikan bagi Tuhan. Itu adalah persembahan khusus bagi PI, bagi sosial, diakonia, ya. Tetapi perpuluhan tetap diberikan di gereja di mana kita berjemaat, di mana kita beribadah, di mana kita bergabung di dalamnya. Supaya terpelihara hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Jadi perlu diperhatikan ya Bapak, Ibu, Saudara, karena saya belajar ini dan dicelikan oleh Tuhan. Ya benar, ini yang harus saya lakukan. Saya pernah berpikiran dulu ketika saya masih kuliah, saya mendapat beasiswa dan saya berjanji Tuhan, ketika saya menerima beasiswa, saya mau seperpuluhan saya berikan untuk gitar. Ya, saya belikan gitar untuk anak-anak muda, persekutuan kaum muda di gereja di mana saya bergabung. Ya. Pikiran saya pada saat itu ya sama saja. Tetapi ketika saya belajar lagi, ternyata apa yang saya lakukan sudah salah. Seharusnya saya tetap memberikan perpuluhan kepada gereja itu, dan untuk pembelian gitar itu adalah persembahan khusus yang saya berikan untuk persekutuan pemuda yang pada saat itu tidak mempunyai gitar. Saat ini saya mengerti dan saya tidak mau melakukan hal yang salah. Ketika kita melakukan hal yang salah, kita melakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, kita ingat bahwa ada hukuman, ada kutuk yang akan menegur kita, akan mengingatkan kita. Walaupun mungkin kita menganggap bahwa wah saya nggak sengaja karena nggak ngerti kan Bu gitu ya. Tetapi ketika sekarang kita mengerti, baiklah kita melakukan apa yang benar supaya kita tidak menerima hukuman, tidak menerima kutuk itu di dalam kehidupan kita, tetapi menerima berkat yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Kita lihat pada bagian selanjutnya dikatakan bahwa ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu adalah janji Tuhan, ya. Janji Tuhan yang setia dan amin, yang benar-benar digenapi dan dinyatakan bagi setiap orang yang setia, yang percaya oleh janji-janjinya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dengan setia kita memberikan perpuluhan, dengan setia kita memberikan persembahan dengan cara yang benar, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa ketika saya memberikan perpuluhan, ya ternyata keadaan perekonomian saya seperti ini saja. Gak ada perubahan tuh Bu. Wah, benar gak jadi Tuhan? Tuhan memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Mungkin kita tidak merasakan harta yang berkelimpahan seperti orang-orang kaya lainnya. Tetapi kita perlu lihat, pernahkah kita merasa kelaparan dalam keadaan sulit? Pernahkah kita sampai berhutang dalam keadaan sulit? Pernahkah kita meminta-minta dalam keadaan sulit? Semuanya itu, kalau kita dengan setia memberikan perpuluhan dan persembahan bagi Tuhan, maka kita tidak akan pernah merasakan semuanya itu. Ketika kita pun harus berhutang, kita akan bisa mengembalikan tepat pada waktunya. Dan Tuhan mencukupkan itu. Ketika kita memerlukan untuk membayar uang sekolah, mungkin Tuhan berkati dan sediakan bagi kita. Ketika kita harus membayar kewajiban-kewajiban kita, Tuhan berkati dan sediakan bagi kita. Ketika kita memerlukan pertolongan dalam keadaan sakit, Tuhan bekerja mencukupkan segala kebutuhan kita. Itulah cara Tuhan bekerja, ya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu setia untuk memberikan perpuluhan dan persembahan bagi Tuhan. Pada bagian ketiga, pemulihan yang dijanjikan bagi Tuhan. Ketika kita setia, ketika kita taat melakukan firman Tuhan, kita taat memberikan perpuluhan dan persembahan bagi Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-11 sampai 12, luar biasa, sesuatu yang indah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu bahwa aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak
di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi keberhasilan, berkat, anugerah itu ada di dalam kehidupan kita ketika kita taat dan setia. Jangan berharap kita mendapat berkat berkelimpahan, kita mendapat keberhasilan ketika kita tidak taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan adalah Tuhan yang benar. Dia mengimbangi segala suatu perbuatan dengan upah yang sesuai. Ketika kita taat, ketika kita setia, maka berkat, anugerah, sukacita dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita dipandang orang lain itu sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Banyak kesaksiannya orang-orang percaya yang setia. Mereka hidup hanya biasa-biasa saja, berkecukupan, ya, berkecukupan dalam artian ya bisa makan, bisa menyekolahkan anak, bisa ya membeli barang-barang yang harus mereka beli sebagai kebutuhan pokok mereka, ya. Tidak yang berkelimpahan dengan harta yang banyak, dengan mobil mewah atau rumah besar, tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mungkin masih mengontrak rumahnya. Tetapi orang luar melihat bahwa kehidupan orang-orang percaya dalam keadaan apapun, orang percaya itu penuh dengan berkat, penuh dengan anugerah daripada Tuhan. Sehingga mereka suka berkomentar, wah iya Ibu A ini mah gak pernah susah, semuanya cukup, semuanya ada. Ya, puji Tuhan, berarti seperti firman Tuhan tadi digenapi bahwa orang bangsa-bangsa lain memandang atau menyebut kita berbahagia. Padahal kita kadang punya masalah. Kita kadang memerlukan suatu hal yang harus kita cukupi. Tetapi orang melihat kita selalu bisa melalui semuanya itu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Dan mereka melihat bahwa tidak pernah ada masalah dalam kehidupan orang-orang percaya. Menjadi kesaksian bukan kehidupan kita bagi mereka, dan mereka mungkin bertanya, kenapa bisa seperti itu? Itu saatnya untuk kita bersaksi dan menginjili mereka. Kehidupan kita yang mereka lihat seperti tidak ada masalah, seperti segala sesuatunya bisa terselesaikan, tercukupi, itu semua oleh karena berkat dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan oleh diri kita, tetapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita. Sehingga ketika kita punya masalah, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengeluh, tetapi kita tetap percaya dan bersandar pada Tuhan. Kita punya iman di dalam Tuhan untuk mengandalkan Dia dalam segala kehidupan kita. Ketika kita berkekurangan, mungkin ya dalam perekonomian kita mepet gitu ya. Apalagi kalau ibu-ibu ya di akhir bulan sudah bingung, aduh uang tinggal segini, barang-barang naik, harus beli ini, beli itu, harus banyak hal yang harus dilakukan padahal uangnya mepet. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita, kita tidak akan mengeluarkan keluh kesah, kita tidak akan mengeluarkan, wah iya uang saya sudah tinggal segini, tidak. Tapi kita puji Tuhan, kami masih bisa makan. Puji Tuhan, uang sekolah masih terbayarkan. Puji Tuhan, listrik masih bisa dibayarkan. Puji Tuhan, saya masih bisa bayar kontrakan. Meskipun dalam keadaan mepet baru ada pertolongan dari Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat untuk menolong kita. Itu yang harus kita pegang. Jadi kita tidak perlu khawatir. Dan orang melihat, wow, kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen luar biasa. Menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berdoa untuk menyampaikan itu bagi mereka, kita berharap bahwa mereka menjadi tertarik untuk mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Luar biasa. Pengabdian harta kita tidak hanya menjadi berkat bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Bagi gereja kita, bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kita, dan juga bagi orang-orang di sekitar kita yang belum percaya. Karena mereka mendapat kesaksian yang luar biasa dengan kehidupan kita yang penuh sukacita, damai sejahtera, berkat yang daripada Tuhan. Itu pelajaran kita hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, lakukan dengan setia. Memberikan perpuluhan, memberikan persembahan dengan penuh sukacita.
dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah memelihara kita tanpa sedetik pun meninggalkan kita. Itu sebagai ungkapan sukacita kita di hadapan Tuhan, ucapan syukur kita. Dan ketika kita menyadari itu, maka dengan tidak berat hati kita akan dengan senang sekali memberikan perpuluhan, memberikan persembahan. Saya bersyukur ketika anak-anak di sekolah minggu, di kelas asuhan sampai dengan kelas remaja sudah diajarkan untuk memberikan perpuluhan. Saya melihat anak-anak saya ketika mereka mendapat berkat dari neneknya, dari kakeknya, atau dari paman atau bibi atau dari pak adenya, ya, mereka selalu ingat, ibu, aku sisihkan sepersepuluh dari apa yang aku dapat untuk Tuhan. Luar biasa mereka melakukan itu. Itu oleh karena apa? Mereka belajar dari sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dorong anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk bersekolah minggu supaya mereka mengetahui apa yang benar di dalam kehidupan mereka dan melakukannya dengan setia. Ya. Dari kecil sudah dilatih untuk memberikan perpuluhan, maka nanti semakin dia dewasa ketika dia bekerja tidak menjadi beban, tetapi menjadi sukacita ketika mereka memberikan perpuluhan bagi Tuhan. Kita pun sebagai orang tua bisa menjadi teladan untuk dengan setia memberikan perpuluhan. Berapapun yang kita dapat, ya, sepersepuluhnya mari kita berikan kepada Tuhan dengan setia. Maka Tuhan akan menggenapi janjinya dan kata Tuhan, ujilah aku, maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kamu. Kita memegang janji Tuhan, kita lakukan dengan setia, maka janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar bagaimana kami harus dengan setia melakukan firman Tuhan, khususnya berkaitan dengan perpuluhan dan persembahan. Jikalau saat ini mungkin ada persepsi-persepsi yang salah tentang perpuluhan, kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami sehingga kami boleh melakukan atau memberikan perpuluhan dan persembahan dengan cara yang benar dan semuanya menyukakan hati Engkau. Kami rindu Tuhan terus memakai kami secara luar biasa menjadi berkat bagi gereja ini, bagi orang-orang di sekitar kami melalui harta kami. Kami tahu bahwa harta yang kami miliki bukan milik kami, tetapi milik Engkau Tuhan yang Kau percayakan pada kami. Ajarkan kami untuk mengutamakan Engkau dalam pengelolaan harta ini, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak untuk pelajaran hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Kami percaya ketika kami setia memberikan perpuluhan dan persembahan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kami sesuai dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.